Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Romo, Bruder, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkata. Antifon pembuka mengingatkan kita akan janji Allah yang akan memenuhi rumah kita dengan kemegahan dan memberi kita damai sejahtera. Berkat yang kita butuhkan dalam hidup harian kita datangnya dari Tuhan. Maka mari kita bersyukur kepadanya, secara khusus di pagi hari ini, di mana Tuhan masih mempercayakan rahmat kehidupan kepada kita semua. Mari mohon kekuatan agar hidup kita hari ini sungguh dapat kita jalani dengan baik, berkenan bagi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kita hening sejenak. Marilah kita akui dosa dan kesalahan kita agar kita layak merayakan peristiwa yang berahmat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata segala sesuatu di bumi ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk turut memelihara dan mengelola alam ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi,
ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk menyayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal sesuatu, apalagi seseorang, itu baiknya lengkap, baiknya utuh. Jangan hanya setengah, jangan sepotong-potong. Karena bisa jadi menjadi masalah, bisa menjadi persoalan. Dulu saya pernah marahan dengan teman karena saya memanggil dia dengan nama bapaknya. Saya pikir semua teman itu biasa manggil temannya dengan bapaknya, karena itu banyak dilakukan anak zaman dulu. Tetapi teman saya ini nggak terima, menurutnya nggak sopan, nggak baik itu. Lalu kemudian kami marahan. Atau ada seorang teman yang bercerita, dulu ketika pacaran, dia itu membawakan es durian untuk pacarnya. Dia pikir, wah ini panas, seger, pasti senang. Ternyata nggak suka,
karena pacarnya itu nggak suka dengan duren. Lalu jadi masalah bertengkar. Pengenalan yang kurang lengkap bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kemudian menjadi masalah di belakangnya. Jika salah paham dengan sesama bisa menjadi masalah, apalagi jika kita salah mengenal Tuhan Allah kita. Injil hari ini menunjukkan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya secara lebih utuh, secara lebih lengkap kepada kita semua. Kepada para rasul dia bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Dia juga bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Jawaban Petrus tepat, engkaulah Kristus dari Allah. Yesus ini adalah sungguh Mesias. Mesias bagi bangsa Yahudi adalah penyelamat. Dan dalam konteks zaman itu, gambaran penyelamat yang dibayangkan adalah penyelamat yang bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Jadi Yesus ini dipandang oleh para rasul dan juga orang-orang di sekitarnya, pengikutnya, sebagai penyelamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kristus, Mesias ini akan menang jika dia bisa mengusir penjajah Romawi. Tetapi Yesus berusaha memperbaiki pandangan itu. Jawaban Mesias itu benar, tetapi tidak lengkap, tidak utuh. Mesias yang dimaksud oleh Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan semua orang dan menjanjikan hidup kerajaan surga bagi mereka. Maka dia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemenangan Mesias bukan kemenangan politis dengan perang, dengan pemberontakan. Kemenangan Mesias adalah ketika dia menderita, kemudian wafat, dan kemudian bangkit yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapapun yang datang kepadanya. Yesus berusaha memperkenalkan dirinya secara lebih utuh, secara lebih lengkap kepada kita semua, bahwa Allah kita adalah Allah yang mau turun ke dunia, menjadi sama seperti kita manusia, ikut menderita dan menjanjikan berkat penyertaan bagi kita semua yang dalam hidup di dunia ini juga mengalami penderitaan, duka, dan derita. Maka kita bersyukur bahwa Yesus berkenan mengenalkan dirinya secara lebih mendalam kepada kita. Dan mari kita sebagai pengikutnya berusaha untuk semakin mengenal Allah lebih dalam dan dalam lagi. Santo Hieronymus pernah menulis sebuah pepatah, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kalau kita ingin mengenal Kristus Tuhan kita secara lebih mendalam, kenallah kitab suci, bacalah Injilnya, bacalah sabdanya. Maka di bulan kitab suci nasional ini, kita selalu diajak untuk mengenal Allah secara lebih mendalam dengan mencintai sabdanya, dengan mencintai kitab suci kita. Mari mengenal Kristus semakin lebih mendalam, agar hidup kita pun selaras dengan ajaran dan kehendaknya.